hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi? Saudara, jadi untuk mendapatkan keuntungan itu selagi kita hidup. Kalau sudah mati, saudara, sudah dipanggil Tuhan, nggak bisa, saudara. Kita mau panggil hamba-hamba Tuhan, kalau kita boleh ngomong yang paling ekstrim, kita panggil hamba-hamba Tuhan, kita suruh mendoakan, nggak bisa merubah, nggak bisa. Justru kesempatan seperti ini, kami sebagai hamba-hamba Tuhan sering melayani orang-orang seperti ini. Selama masih koma, belum titik, artinya masih punya kesempatan. Kita datangi di rumah sakit, kita injili, kita layani. Mungkin secara fisik karena syarat-syarat, karena sakit tidak bisa bergerak, tapi ada bagian-bagian yang respon di saat kita mendoakan. Itu terjadi. Kadang-kadang kita doakan dia bisa meneteskan air mata, sudah. Kadang-kadang kakinya digerakkan, dia respon. Itu kesempatan kita untuk meraih. Tapi kalau sudah dipanggil Tuhan, seperti itu almarhum yang kekasih, sudah tidak bisa berubah lagi. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas 16 tadi, ayat yang ke-28, diceritakan, saudara. Ini tentang Lazarus dan orang miskin. Peduli apa dengan orang miskin? Kan gitu, saudara. Kalau saudara lihat, saudaranya pun tidak pernah diperhatikan. Tapi pada waktu dia mati, dia baru ingat, Bapak Abraham, bangkitkan orang yang mati ini. Masih ada 5 saudara saya. Jangan sampai dia mengalami penderitaan seperti saya. Bagus kan itu, saudara? Itu jiwa penginjilannya keluar untuk keselamatan orang-orang. Tapi dikatakan, enggak bisa. Semuanya sudah terlambat. Sudah sah. Oleh sebab itu, kita diingatkan lagi. Selagi kesempatan masih ada, seperti lagu ini, yang hidup ini adalah kesempatan. Supaya kita jadi berkat. Kita jadi berkat, kita jadi indah. Itu maksud dari Tuhan. Tapi kalau sudah seperti ini, gak bisa. Kita mau doakan berapa, tidak akan bisa merubah, saudara. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kesempatan terakhir itu selagi hidup. Oleh sebab itu jangan terlambat. Dan kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga, di situ dikatakan, saudara, Wahyu pasal 2 yang ke-10 bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, saudara. Kalau satu judul yang ada di gereja di situ dikatakan, aku telah memenangkan pertandingan itu atau peperangan dan memelihara sampai pada akhirnya. Sebab dikatakan juga di dalam Wahyu pasal 3:11, peganglah apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, kita lihat ini cerita tentang perkara-perkara yang kekal. Mungkin ada di antara kita yang ada di tempat ini sudah mulai mundur, sudah berpaling kepada yang lain. Yang kita diingatkan, setia itu bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 25 tahun, bukan 50 tahun, saudara. Itu indah, itu bagus, saudara saya. Tetapi 51 tahun tidak setia, itu bukan setia. Tapi Tuhan kasih ukuran kesetiaan itu sampai mati. Orang yang setia sampai mati, Tuhan katakan, sabaslah engkau hambaku yang setia, masuklah engkau di dalam kesukaan Tuhan. Terima keuntungan yang selama ini engkau sudah melakukan dari hal-hal kecil, dan aku akan mempercayakan di dalam hidupmu perkara-perkara yang besar. Dan tidak ada lagi, saudara-saudara, tangisan, tidak ada lagi kesakitan, tetapi kesukaan dan kesukaan buat selama-lamanya. Tadi ayat yang awal 13 ayat 14 dikatakan, orang yang mati di dalam Tuhan akan dikumpulkan di bawah Allah bersama-sama dengan Dia. Satu tempat yang mulia, dikatakan Wahyu 21. Saudara-saudara, di situ dikatakan kemah Allah bersama-sama dengan manusia. Tidak ada lagi tangisan, tapi kesukaan dan kesukaan buat selamanya. Puji nama Tuhan. Ini sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan.
dan menjadi kekuatan mempersiapkan kita yang masih hidup. Satu kali kalau kita menghadapi hal yang sama, tetapi kalau kita tetap setia sampai pada akhirnya, kita juga memperoleh keuntungan yang sama. Mahkota kehidupan itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Saya akan mainkan satu pujian, saudara-saudara. Lagunya gampang, tidak ada di situ. Lagunya begini. Benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Sebelum kita akan sama-sama masuk dalam lagunya gampang. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Sekali lagi, benar-benar. Mari jemaat kami undang bersama-sama bangkit berdiri. Besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Bapa surgawi yang kami kenal sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang begitu indah. Engkau mengerjakan sesuatu yang tepat pada waktumu. Kadang-kadang kami tidak mengerti, tetapi Engkau mengerjakan yang terbaik untuk almarhum yang kekasih Ibu P. Ailian. Haleluya, Engkau sudah panggil, Engkau sudah persiapkan, dan sekarang sudah menerima keuntungan bersama-sama dengan Engkau. Kami yakin Tuhan, anak-anak, seluruh keluarga besar, cucu mantu semuanya, bahkan kami handetolan, tidak terlalu bersedih hati, karena kami tahu kemana kekasih kami pergi. Sebab satu kali kelak, haleluya, kami yang akan menyusul ke sana. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, biar kami semua dipersiapkan supaya kami hidup di dalam dunia ini bukan cuma cari keuntungan di dalam dunia yang terbatas, tetapi kami bisa pakai setiap keuntungan yang Kau anugerahkan buat kami untuk mempersiapkan hidup yang kekal. Suatu kali kelak, kalau kami kedapatan Engkau panggil, kami jadi hamba-hamba-Mu yang setia, dan Engkau akan membawa kami masuk ke tempat kediaman-Mu yang tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, tetapi kesukaan dan kesukaan buat selama-lamanya. Bapa di sorga, di tengah kami sedang berduka saat ini, tetapi berita kebenaran-Mu, yaitu berita tentang kabar baik, yaitu keuntungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya yang bisa membawa kami bukan cuma menerima keuntungan yang kekal, tapi keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus, firman-Mu Tuhan yang berbicara, dan firman-Mu tidak akan pernah berhenti, dan firman-Mu akan membawa hasil, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, bahkan Tuhan mengambil satu keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat jikalau kami masih ragu-ragu tentang keselamatan kami. Terima kasih Engkau sudah pimpin acara ini, dan sebentar akan menutup peti jenazah ini Tuhan. Bahkan acara-acara berikutnya Tuhan, baik penghiburan, rencana pemakaman, Engkau juga pakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani. Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu boleh dicurahkan di dalam suasana perkabungan ini, dan Engkau berbicara, meneguhkan, menguatkan, bahkan menghiburkan,
semua keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami tutup peti jenazah ini, kami hamba memohonkan kiranya berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus beserta Roh Kudus boleh turun limpah dengan damai sejahtera-Mu yang melebihi akal kami boleh memimpin hari lepas hari. Bahkan keselamatan yang dari Engkau boleh terpelihara sampai pada akhirnya, sampai Engkau datang menjemput kami masuk di dalam kemuliaan-Mu. Berkat ini kami minta dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama tutup peti jenazah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah percaya dan menerima berkat-berkat Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikian acara ini sudah selesai. Kami serahkan pada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan tim dari gereja yang telah Andai taulan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini untuk bersama-sama dalam acara penutupan peti ibu saya, ibu kami. Jikalau semasa hidup ibu saya ada hal-hal yang sekiranya menyakiti perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga secara langsung maupun tidak disadari oleh almarhum ibu saya di sini mohon pengampunan. Maafkanlah ibu saya jika ada hal-hal demikian. Dan kami juga mohon doa kepada keluarga andai taulan Bapak Ibu kiranya bersama-sama mendoakan almarhum ibu saya untuk berjalan menuju ke rumah Bapak dengan lancar gitu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada pelayanan yang kurang dan tidak berkenan, kami juga mohon maaf. Demikian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sebagai penghormatan kami persilakan keluarga untuk tabur minyak terlebih dahulu sebelum peti ditutup.